Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar CATIA F5 untuk bagian pemula. Di sini saya sudah ada gambar contoh 3 dimensi. Kita akan buat gambar seperti ini. Kita langsung aja pilih serta, pilih yang bagian kedua, paling atas. Kita tunggu tampilannya. Nah, kita akan ambil tampilan yang mana? Kita ambil yang tampilan yang bawah ini. Langsung ke bagian pen atau scale up. Nah, kita tampilan udah menjadi 2 dimensi, kita lihat gambarnya. Di sini kita akan gambar dulu apa atas dulu, apa depan, apa samping dulu. Nah, di sini kan kelihatan yang paling mudah itu gambar yang paling tampak mana, guys? Kita akan gambar dulu yang paling mudah. Di sini kita akan gambar tampak atas, yang tampak atas ininya. Kita akan buat, kita bikin yang segi 4. Kita ngambil yang segi 4 yang titiknya udah di tengah seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini baru tinggal kita akan ukur. Di sini ukurannya berapa, guys? Ukuran keseluruhan ini di sini ada 140 sampai 90. Kita ukur di sini 40 ya, guys ya, 140. Terus di sininya kita ukur 90. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi gambarnya. Di sini posisinya ada apa namanya, di sini ada posisinya ada lingkaran seperti ini ya, guys ya. Kita akan bikin dulu lingkaran diameter 20. Kita buat lingkaran di sini, kita akan besarin dulu biar kelihatan. Kita akan buat seperti ini, terus tinggal kita ukur dari diameter 20. Oke, terus apalagi tinggal jaraknya kita akan ukur. Kita besarin gambarnya biar kelihatan. Nah, jarak ukurannya berapa dari sini? 25. Tinggal kita ukur 25 dari titik pas tengah ini sampai ke sini. Ini udah 25, udah pas. Terus apalagi dari jarak ke, coba kita puterin dulu. Dari jarak ke sininya pas tengah-tengahnya berapa? 45. Kita akan ukur pas ambil tengah-tengah titik ini, ambil ke sini pas tengah-tengah ini. Kita ukur di sini 45. Nah, seperti ini ya, guys ya. Terus apalagi di sini ada satu lagi yang bikin kerucutnya, yang bagian ini kita akan bikin di sini juga. Garisnya di sini, posisinya di sini. Tinggal kita bikin dulu. Di sini kan ada yang udah kerucutnya udah jadi, ini yang bagian ini. Kita ngambilnya di sini. Posisi panjangin ke sini aja. Kita oke. Sorry guys, bukan yang ini. Kita lihat aja. Kita ulangin lagi. Sampai sini. Nah, seperti ini. Baru ininya udah R10, udah otomatis. Di sini R-nya berapa? R10, cuma jarak ke sininya berapa? Tinggal kita akan ukur jaraknya. Jarak ke sininya berapa? Dari itu 15, tinggal tulis saja 15. 15 ya, guys ya. Udah 15, terus jarak ke sininya berapa? Dari sini itu 35 nih, pas tengah-tengahnya. Jadi tinggal kita ukur dari jarak ke sini sampai ke titik ini. Coba kita besarin dulu. Nah, di sininya jaraknya itu berapa? Coba kita lihat gambarnya. 35, tinggal tulis saja 35. Oke, nah udah nyuain. Kita besarin dulu, kecilin. Nah, kalau udah seperti ini kita lihat lagi gambarnya. Yang kurang mana? Posisinya di sini ada radiusnya juga R15. Tinggal kita gunakan radius di sini menggunakan crutch. Kita klik posisinya seperti ini. Oke, ya saja. Terus di sininya kita ubah 15. Oke. Terus sama di sini juga. Enter. Terus di sini juga kasih 15 juga. Oke. Nah, kalau udah seperti ini baru tinggal kita finish, taikin ke atas 2 dimensi. Kalau udah seperti ini kita taikin ke atas pakai pen. Terus di sini berapa ketebalannya? Ketebalannya di sini menunjukkan 28. Tinggal tulis saja langsung di sini 28. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita gunakan Robit biar kita kelihatan yang mudah. Nah, ya guys, seperti ini. Terus apalagi kalau udah seperti ini, tinggal kita akan bikin yang bagian atas ininya. Kita klik aja posisi ininya, baru ke pen lagi. Seperti ini. Tinggal kita bikin apa lagi? Tinggal kita garis saja, garis bantu seperti ini. Tinggal kita kasih aja di sini compiler atau project 3 dimensi ya. Di sini juga project 3 dimensi. Baru tinggal kita akan ukur ukurannya. Kita jaraknya berapa di sini? Di sini ada menunjukkan ukurannya 19.
tulis di sini 19. Bentar. Nah, kalau udah seperti ini, yang ininya kita potong ya. Kalau nggak dipotong nggak bisa diubah menjadi 3 dimensi. Kita potong. Nah, seperti ini potongnya. Ini juga sama. Nah, kalau udah seperti ini baru tinggal kita angkat ke atas. Nah, terus kita bagian apa lagi di sini, lebarnya berapa di sini menunjukkan, kita besarin dulu. Di sini ada 121,5 plus ini, kalau plus ini ada toleransi ya guys ya, toleransi. Kita nggak akan gunakan komanya, kita gunakan aja 121 aja ya guys ya. Kita gunakan 121 aja. 121 dikurangi 28, kita gunakan ukuran bukan ukuran kalkulator biar kelihatan, bukan kelihatan, biar gampang. Nah, yang bagian pemula di sini ada 121 nih, 121 itu yang panjang kesininya, terus dikurangi yang 28 ini kan posisinya 121 itu ngambilnya di sini ya, paling bawah itu, bukan dari sini. Jadi kita akan bagi dulu yang 28 ini, kita bagi 28 sama dengan sisanya itu 93. Jadi ke atasnya itu 93 ya guys ya. Benar kan guys ya, 93. Jadi ke atasnya itu 93. Oke. Hasilnya seperti ini. Terus apalagi kalau udah seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, dari sini kan bentar guys ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita akan bikin yang lingkaran ini. Kita klik aja objek ininya langsung seperti ini. Kita gunakan lingkaran di sini, posisinya pas tengah-tengah aja. Pas tengah-tengah yang posisi garis ini ke sini aja. Terus kita ukur diameter berapa di sini. Paling gede dulu di sini ada 65. Tinggal kita ukur 65. Jarak posisinya ke sini kan belum nyampe nih. Tinggal kita geserin dulu aja. Terus ininya kita gunakan complier dulu. Baru ininya geserin lagi. Kalau nggak pas ke sini garisnya, tinggal kita akan ukur biar pas. Yes. Kita kasih di sini 0 aja. Biar pas ke atas. Nah, hasilnya seperti ini, tinggal kita hapus aja ini posisinya, kita cut aja. Nah, kalau udah seperti ini baru tinggal kita ubah lagi menjadi 3 dimensi. Kita taikin fungsinya seperti ini, terus kita lihat ukurannya berapa. Di sini ukurannya 75 itu ada bagiannya 19 ya. 75 itu pas mantok ke sini. Kita akan jumlahin lagi. Jadi sini 71 dikurangi 19 sama dengan 52. Jadi totalnya ke sini itu 52. Tinggal kita tulis di sini 52. Tinggal kita oke. Nah, udah seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi gambarnya. Kita akan potong seperti ini ya. Caranya gimana? Tinggal kita klik aja objek seperti ini. Kita gunakan scale lagi. Terus kita gunakan di sini complier. Dan di sini juga complier. Dan di sini juga complier juga. Project 3 dimensi ya. Kalau complier itu di SolidWorks, sorry guys. Tinggal posisinya seperti ini. Pasin aja, kalau nggak pas jadi di sini ngambilnya. Kalau kelebihan ke sini, ini posisinya bukan ngambil ke sini ya, soalnya kan kepotong garisnya pakai lingkaran. Nah, kalau udah seperti ini baru tinggal kita oke aja. Kita potong dulu yang bagian yang tidak digunakan. Kalau nggak dipotong tidak bisa ubah menjadi 3 dimensi. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja, baru kita potong gunakan yang satu lagi yang paling bawah di sini project, baru kita oke. Hasilnya seperti ini guys. Terus apalagi gambarnya, tinggal kita bikin yang bagian ininya. Di sini tidak ada ukurannya nih. Di sini tidak ada ukuran, kita gunakan ukuran yang gunakan piling. Jadi pilihnya itu sesuai bagusnya gimana. Tinggal gunakan di sini namanya itu apa ya? Di sini control pen. Kita klik posisinya di sini. Baru tinggal kita kasih di sini berapa ya? Coba 25. 25. Nah, hasilnya seperti ini guys ya. 25 gedean nggak guys? Enggak kan? Cocok. Oke, nggak apa-apa kalau udah seperti ini. Terus apalagi gambarnya, tinggal kita bikin lingkaran yang ininya, bukan lingkaran, yang bikin bawah dulu dari sini ya. Yang bawah yang ini tinggal kita klik aja objek sininya, kita escape lagi, baru tinggal kita akan gunakan di sini namanya itu segi 4 juga, tapi segi 4 nya dari pojok ya, ngambilnya titiknya kita lebih juga nggak apa-apa. Nah, hasilnya seperti ini. Terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita ukur
ukur berapa dari sininya. Di sininya menunjukkan 15. Kalau 15 dibagi 2 berapa? Jadi 7,5 ya guys ya. 7,5. Oke. Dan satu lagi ukur 7,5. Oke, nah kalau udah seperti ini tinggal gunakan yang bagian complyernya di sini. Ya guys ya, seperti ini complayer project 3 dimensi, sorry. Terus kita di sini kita kan nggak kelihatan bawahnya, tinggal kita gunakan robit dulu aja. Nggak apa-apa, kita gunakan robit. Nah, seperti ini. Terus di sininya kita gunakan project sini. Baru tinggal kita akan potong. Memang rada ribet guys ya kalau catnya itu. Nggak dari aplikasi-aplikasi lain. Harus semua kepotong ya guys ya, kalau nggak kepotong nggak akan ubah menjadi 3 dimensi, ribet lagi, nanti mulai lagi di nol lagi. Nah, baru tinggal kita tekan ke atas. Kita gunakan ini, terus kita sesuaiin aja guys ya, seperti ini aja. Coba kita gunakan robit, udah pas, nggak apa-apa, lebih juga, soalnya kan nanti kita potong, tinggal kita oke aja. Baru tinggal kita akan potong. Caranya gimana? Kita ubah lagi seperti ini, mulai lagi, sorry, yang kompleks ini. Baru tinggal kita gunakan di sini project 3D. Ininya nggak bisa, jadi kita gunakan robit lagi, puterin lagi, kita ngambil yang ini, baru tinggal kita lem, baru ke sini. Baru kalau udah seperti ini kita oke, baru kita potong. Oke, hasilnya seperti ini. Terus apa lagi? Tinggal kita gunakan yang diameter ininya. Diameternya berapa di sini? Di sini menunjukkan 30H, itu H8 itu apa? Masih toleransi ya guys ya. Jadi toleransi kelurusan kalau nggak salah ini. Toleransi kehalusan diameter dalam ini. Kehalusannya. Halo guys, kembali lagi, barusan ajan dulu, ajan asal dulu. Kita langsung aja kita klik dulu di sini. Kita pilih lagi seperti ini, tinggal kita buat lingkarannya. Baru tinggal kita akan ukur. Jadi itu ukurannya diameternya itu diameter 30 ya guys ya. Tinggal kita ukur aja 30. Baru tinggal kita baling lagi. Kita gunakan yang paling bawah, head. Kita klik di sini. Nggak bisa ya? Sorry, bukan yang ini. Yang ini itu buat apa namanya, buat helix. Nah, seperti ini ya guys ya. Terus kita di sini kita akan buat lagi. Apalagi di sini tinggal kita akan lihat dulu gambarnya, gambar contohnya. Di sini bawahnya ada juga ya guys ya. Tinggal kita klik aja ke bawahnya seperti ini. Tinggal kita ubah tampilannya. Di sini kita akan gunakan lagi segi 4 lagi seperti ini. Nih, baru tinggal kita ukur. Di sini ada menunjukkan ukurannya itu sekitar 30. Tinggal kita bagi 2 aja, di 15 ya guys ya. Di sini kasih 15. Oke, dan sampingnya juga kasih 15 juga. 15. Baru ketinggiannya berapa? Di sini menunjukkan 9 ya guys ya. Nah, kalau udah seperti ini baru tinggal kita finish lagi, baru tinggal kita lubungin lagi, ya kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Terus apa lagi di sini gambar? Di sini ada lubang ininya ya guys ya, buat minyaknya. Tinggal kita klik aja posisi objeknya di sini, ya pilih seperti ini. Tinggal kita kasih diameter di sininya, nggak usah gede-gede, ukur lagi. Kita kasih di sini 5 aja. Nah, tinggal kita ubah lagi tampilannya, kita lobongin lagi. Jangan lebar-lebar, kita kasih di sini 30. Oke. 30 ke bawah enggak ya? Coba kita ulangi. Ke bawah ya guys ya. Terus apalagi, tinggal kita coba besarin dulu.
kecilin dulu, sorry, kita punya robit. Nah seperti ini, tinggal kita lihat gambarnya. Ada yang kurang nggak? Oh, ini di sini ada yang kurang nih. Radiusnya kita kasih di sini tidak ada ukurannya, tinggal kita kasih 5 aja. Gunakan di sini plan yang ini. Kita klik di sini, kita kasih 5, oke. Seperti ini. Tinggal kita robit. Tinggal kita oke. Hasilnya seperti ini. Terus di sini kita ada juga ya seperti ini doang. Coba kita lihat gambarnya. Di sini masuk gak ya? Soalnya di sini tidak ada ininya apa, tidak ada radius seperti ininya di atasnya, jadi tidak menggunakan ya, cuma pinggir-pinggirnya aja. Seperti ini, guys. Seperti ini ya. Coba kita rapiin lagi. Rada-rada ribet ini robitnya nih. Nah itu dia ya guys ya, latihan buat Satya untuk bagian pemula. Semoga bermanfaat video tutorialnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa dan subscribe. Semoga bermanfaat guys, sampai jumpa kembali.